Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Kesultanan Jambi. Apa itu Kesultanan Jambi? Kesultanan Jambi adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi di Indonesia. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang pertama, latar belakang, yang kedua sistem pemerintahan, yang ketiga ekonomi, yang keempat aspek sosial dan budaya. Yang pertama, latar belakang. Kesultanan Jambi adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi di Indonesia. Kesultanan ini sebelumnya bernama Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo bersama istrinya Putri Selaras Pinang Masak di kota Jambi pada tahun 1460. Dalam perkembangannya, pada tahun 1615, kerajaan ini resmi menjadi kesultanan setelah Pangeran Kedah naik tahta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan Sultan berakhirnya Sultan Tahaha Syafuddin. Yang kedua, sistem pemerintahan. Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan 4 keluarga bangsawan atau suku, yaitu suku Keraton, Kedipan, Perban, dan Raja 40. Selain memilih raja keempat suku tersebut, juga memilih Pangeran Ratu, yang mengendalikan jalan pemerintahan sehari-hari. Dalam menjalankan pemerintahan, Pangeran Ratu dibantu oleh para menteri dan Dewan Penasihat, yang anggotanya berasal dari anggota bangsawan. Sultan berfungsi sebagai pemersatu dan mewakili negara bagi dunia luar. Menurut R. Sahabuddin, tahun 1954, dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi tahun 1978 atau 1979, pemerintahan di pusat Kesultanan Jambi dipimpin oleh seorang sultan yang dibantu oleh Pangeran Ratu atau putra mahkota yang memimpin rapat 12. Rapat 12 terdiri atas dua bagian. Yang pertama, Kerapatan Pati Dalam atau Dewan Menteri Dalam. Yang kedua, Kerapatan Pati Luar atau Dewan Menteri Luar. Masing-masing kerapatan terdiri dari 6 orang, 1 orang ketua dan 5 orang anggota. Kerapatan Pati Dalam diketuai oleh putra mahkota yang bergelar Pangeran Ratu dengan para anggota yang diberi gelar. Yang pertama, Pangeran Adipati, yang kedua Pangeran Suryo Notokusumo, yang ketiga Pangeran Jayadiningrat, yang keempat Pangeran Aryo Jayakusumo, yang kelima Pangeran Notomenggolo atau Pangeran Werokusumo. Kerapatan Pati Dalam pada hakikatnya merupakan majelis kerajaan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif atau DPR pada masa sekarang. Yang ketiga, ekonomi. Sejak pertengahan tahun 1550-an sampai akhir abad ke-17, para penguasa Jambi dari masa kesultanan sudah memanfaatkan pertumbuhan perdagangan dan dana hasil alam. Pada mulanya, kesultanan melakukan perdagangan Belanda yang menguntungkan, yaitu dengan orang-orang Portugis melalui perusahaan dagang Inggris dan Hindia, Belanda yang melibatkan orang-orang Cina, Melayu, Makassar, dan Jawa sejak tahun 1615. Dengan seiring berjalannya waktu, Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Hal ini sudah tentu menarik perhatian para penguasa baru. Berkobarnya lalu lintas, perdagangan, dan pusat perdagangan beralih ke Eropa. Maka timbullah minat bangsa-bangsa Eropa untuk ekspansi langsung ke daerah penghasil rempah seperti sudah kita ketahui, Jambi merupakan salah satu penghasil rempah-rempah seperti lada dan karet. Pada tahun 1615 sampai 1642, di bawah pimpinan Sultan Abdul Qahar, sebuah kapal Belanda bernama Wapennya Amsterdam di bawah pimpinan Abraham Stroop datang untuk mendirikan sebuah loji perdagangan. Akan tetapi karena Belanda tidak dapat berhubungan langsung dengan rakyat Jambi, maka loji ini dibubarkan.
Yang keempat, sosial dan budaya. Kebudayaan Jambi yang telah berurat berakar sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang bernapaskan Islam. Kebudayaan tersebut masih kuat bersandar berlindung pada adat istiadatnya dan belum banyak dikenal orang. Kebudayaan Jambi yang tersebar di daerah tingkat 11 tersebut seolah-olah masih menyimpan misteri yang belum muncul ke permukaan bumi. Segudang keunikan masih tertimbun, tersimpan rapi dan aman walaupun mungkin telah ada yang mencoba menjamannya. Bak putri yang jinak-jinak merpati seolah-olah mudah ditangkap kenyataannya, sentuhan halus saja yang diperoleh. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.